Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi pertemuan di bab 5 ini kita akan membahas tentang arus listrik dan rangkaian listriknya. Nah, materi di awal ini akan Ustazah bahas yaitu pemahaman tentang arus listrik. Untuk arus listrik sendiri itu dia punya rumus tersendiri ya, dan itu biasanya dilambangkan dengan huruf I. Nah, untuk persamaan rumusnya dari arus listrik itu bisa dinyatakan sebagai I sama dengan Q per T. Nah, di sini itu Q adalah muatan. Jadi sebelumnya kan sudah pernah dibahas Q, dan T adalah waktu. Nah, untuk satuan dari arus itu adalah ampere ya. Jadi kan dilambangkan dengan I, terus satuannya adalah arus atau biasa ditulis dengan A besar. Oke. Nah, rumus dasarnya tadi I sama dengan Q per T. Q itu adalah muatan, T adalah waktu ya. Yang satuannya untuk muatan itu adalah kolom, sedangkan untuk waktu itu adalah detik. Oke, untuk rumus I kan itu Q dibagi T ya. Nah, itu kan ada dua unsur tambahan tuh, ada Q dan T ya dari rumus itu. Nah, Q dan T ini itu kita bisa mencari nilainya juga karena nilai mereka itu nilai yang sendiri-sendiri. Untuk mencari Q itu bisa rumusnya I dikali dengan T, kan sisanya sebelah kiri dan bawah, maka I dikali T. Terus kemudian untuk mencari T itu tinggal Q dibagi I, atas dibagi kiri. Nah, ini adalah rumus tambahan untuk di arus listrik. Jadi kalau misalkan di soal nanti itu dia yang ditanya Q atau T-nya itu sama-sama bisa dicari semua asal dua unsurnya itu ada. Nah, sekarang untuk lebih pahamnya kita akan menjawab contoh soal yang sudah Ustazah berikan. Satu yaitu, jika pada sebuah penghantar terjadi aliran muatan listrik sebesar 360 kolom selama 1 jam, tentukanlah kuat arus dalam penghantar tersebut. Nah, diketahui dari soal itu yang pertama adalah 360 kolom yaitu Q dan waktunya 1 jam. Kita rubah dulu menjadi detik karena syaratnya satuan SI-nya adalah detik ya. Satuan SI waktu standar internasional itu adalah detik. Terus kemudian yang ditanya itu adalah I. Jadi yang ditanya itu kuat arusnya. Nah, ini satuannya sudah sama semua yaitu kolom dan juga detik. Jadi sudah bisa kita masukkan ke dalam perhitungannya. Oke, kita akan langsung menghitung. Rumus I itu kan sama dengan Q dibagi T. Nah, kita masukkan saja nilainya yaitu 360 kolom dibagi dengan 360 detik. Nah, 360 dibagi 360 itu hasil adalah 1 ampere. Oke, jangan lupa ditulis satuannya ya kalau ketika mengerjakan soal, yaitu satuannya untuk arus listrik adalah ampere. Oke, ini untuk tentang arus listrik dan rumusnya. Selanjutnya ini akan Ustazah bahas tentang simbol komponen listrik ya. Jadi di dalam listrik itu ada beberapa komponen-komponen yang nanti akan kalian tahu. Yang pertama itu tentang arus, sirkuit arusnya itu ada yang terbuka, ada tertutup. Kedua itu tegangannya, jadi yang garis besar dan garis kecil itu tegangan. Yang ketiga itu adalah baterai ya. Terus yang keempat itu dioda, kelima itu resistor,
Nah, ada juga lambang LED ya, terus ada juga lampu. Kalau kita simbolkan itu dia lingkaran dalam bentuk X, itu dia simbol lampu. Kalau ini adalah voltmeter, V, A adalah ampere meter. Terus kemudian ada resistor juga, dan ada LDR. LDR itu kalau tidak salah itu saluran arus listrik. Oke, ada tambahan satu lagi yaitu lambang galvanometer. Galvanometer itu dilambangkan dengan huruf G di dalam terus dilingkari. Jadi kalau nanti ada lambang seperti ini, itu adalah lambang dari galvanometer. Nah, ini adalah lambang-lambang atau simbol-simbol yang nanti akan kalian lihat di beberapa soal tentang listrik. Oke, yang selanjutnya lagi yaitu tentang perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, ini ada dua gambar, yaitu gambar dari rangkaian terbuka dan gambar dari rangkaian tertutup. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, itu kan ada dua jenis rangkaian tadi, terbuka dan tertutup. Kalau dilihat dari perbedaannya itu ketika garisnya tertutup atau dia tersambung, itu lampu menyebabkan lampunya hidup, tapi ketika garisnya itu terbuka maka lampu akan mati. Nah, inilah yang adanya pengaruh arus terhadap rangkaian. Jadi rangkaian terbuka itu adalah rangkaian ketika dia menyebabkan lampunya mati, sedangkan rangkaian tertutup itu yang menyebabkan lampu hidup. Sekian dari materi Ustaz Zulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.